Saya Michael Jonathan, Ketua Wilayah Rohani Santa Ursula. Saya menjabat sudah kurang lebih 2 tahun ya. Jadi mungkin saja sebagai ketua yang dengan usia yang cukup masih muda dan dengan umat yang rata-rata di atas 50 tahun, itu adalah suatu tantangan yang baru buat saya. Di wilayah rohani kami 27 kakak yang terdaftar. Namun beberapa bulan terakhir ada pengurangan karena memutuskan pindah dari GPI, sehingga sekarang ada 25 kakak. 25 kakak itu dengan sekitar 70 orang umat. Jadi 2 tahun yang lalu saya dipilih sebagai ketua wilayah, dan saat itu saya tidak menolak sama sekali karena saya yakin itu semua sudah menjadi pilihan, bukan cuma pilihan umat tapi pilihan Tuhan juga. Saya harus menjalankan apa yang diinginkan oleh Tuhan, maka saya jalankan dengan senang hati, dengan sukacita. Untuk kendala sendiri, mungkin satu juga kendala adalah bagaimana menarik para umat yang ada di wilayah rohani untuk lebih rajin lagi untuk hadir dalam setiap ibadah wilayah ya, hari Selasa. Karena memang kita tahu sendiri kita berada di satu lingkungan yang lahir di daerah perumahan, di mana kita tahu sendiri di perumahan kebanyakan orang-orang yang memiliki kesibukannya masing-masing. Berbeda pada saat mungkin, mohon maaf, kalau di kampung atau di mana itu kesibukannya lebih bisa di-maintain. Kalau untuk ibadah segala macam itu mereka lebih kuat gitu. Tapi kalau untuk di perumahan, saya juga menyadari bahwa mungkin karena kebanyakan mereka adalah pekerja, sehingga kesibukan dalam pekerjaan terkadang tidak memungkinkan untuk hadir. Namun ini yang saya katakan terus pada umat, janganlah menjadikan alasan kerja, alasan pekerjaan, alasan sibuk untuk tidak hadir ya. Karena Anda hadir di tengah-tengah atau Anda hadir di belakang, nanti pada saat orang sudah tinggal ngobrol-ngobrol di belakang, tidak masalah. Yang penting datang, karena ibadah wilayah rohani itu selain kita, tujuan pertamanya kita beribadah jelas, tapi tujuan keduanya adalah mempererat hubungan kita secara suatu komunitas. Jadi kalau pertemuan itu dilaksanakan hanya seminggu sekali, maka itu momen kita mempererat hubungan antar umat di komunitas. Jadi kalau bisa semua umat, walaupun sesibuk apapun, walaupun terlambat, kami juga sudah sepakat dengan umat bahwa walaupun terlambat tidak ada masalah, silakan datang. Yang penting torang selalu baku dapa, ada waktu untuk baku dapa setiap minggunya. Jadi ya itu salah satu kendala, mungkin juga menjadi kendala di umat wilayah rohani yang lain, tapi mudah-mudahan ini semua bisa kita pelan-pelan secara konsisten kita jalankan, maka kembali. Karena umat wilayah rohani Santa Ursula dulu itu paling besar ya, mulai dari anggrek di depan ya, dari anggrek di depan sampai dengan di Lengkeng itu satu wilayah rohani itu Ursula. Dan walaupun jauh jaraknya, terkadang ibadah di Lengkeng, umat dari anggrek, umat dari Flamboyan tetap pergi ke Lengkeng, punya semangat pergi ke Lengkeng untuk ketemu. Kenapa sekarang lebih diperkecil ruang lingkupnya, tidak terlalu jauh lagi untuk pergi beribadah, tapi semangat itu mulai mengendor. Harusnya makin kencang semangatnya, karena jarak sudah tidak jauh lagi, jarak sudah bukan jadi masalah. Jadi ya itu yang saya selalu katakan ya, kita butuh satu kesadaran masing-masing untuk lebih menyempatkan waktu lah untuk ketemu dengan umat wilayah, sesama umat wilayah. Ya itu kendala-kendala yang saya hadapi ya. Jadi kalau kegiatan, setiap tahunnya pasti setiap pesta pelindung kami bikin kegiatan, entah itu ibadah padang. Baru-baru kami ke Panti Jompo ya, Betania di mana? Di daerah Minut, Minahasa Utara. Itu bakti sosial ya? Ya. Jadi itu pengumpulan semuanya dari umat. Kami dari kas wilayah itu tidak memakai sama sekali. Jadi semuanya kemandirian dari umat, swadaya dari umat itu mengumpulkan
apa saja yang bisa dikumpulkan. Jadi akhirnya sepakat umat semua mengumpulkan dalam bentuk sembako. Jadi beli masing-masing. Jadi waktu kita tanya ke panti jompo apa yang mereka butuhkan, setelah kami dapat datanya, kami lempar ke umat dan umat silakan pilih mau beli yang mana. Jadi tidak terikat mau beli yang mana, silakan. Dan puji Tuhan berjalan dengan baik. Ya itu satu kegiatan yang harus kita. Saya sih ada rencana Desember ini kalau bisa nanti mau ajak umat juga Natal bersama kembali ke panti jompo itu. Karena mengingat bahwa momen Natal adalah momen yang paling bahagia ya bagi kita, tapi kita harus pikirkan mereka yang sudah di umur senja, lalu di momen Natal tidak ada keluarga yang mengunjungi, ya kita lah jadi keluarganya. Saya ingin mengajak nanti umat, ya walaupun tidak membawa sumbangan sebanyak yang kemarin, tapi setidaknya kita pergi bersama untuk Natal bersama dengan mereka, buat suatu ibadah Natal bersama dengan mereka. Ya, jadi kegiatan itu akan coba saya lemparkan lagi ke umat. Kebetulan besok wilayah rohani ibadah, yang akan saya coba lemparkan ke umat untuk acara Natal itu. Itu harapan ke depannya ya. Untuk dalam waktu dekat ini kita ada kegiatan untuk itu. Tapi kalau untuk jangka panjang, yaitu kembali lagi permasalahan-permasalahan yang ada di dalam wilayah rohani itu yang menjadi titik fokus dulu. Yaitu permasalahan yang paling pertama, masalah kehadiran umat, bagaimana memberi daya tarik ke umat supaya mau hadir. Saya pikir dengan kegiatan-kegiatan di luar kegiatan keibadahan itu mungkin bisa menjadi suatu momen mempererat hubungan antar umat wilayah rohani, rekreasi atau seperti tadi Natal bersama ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya. Jadi mungkin itu di tahun yang ke depan saya coba akan lebih perbanyak frekuensinya, perbanyak kegiatan-kegiatan yang seperti itu, karena memang dari tahun ke tahun, apalagi habis momen pandemi mungkin orang sudah selama 2 tahun merasa sudah terbiasa dengan kegiatan-kegiatan peribadatan secara online atau di rumah saja, sehingga pada saat ada momen tatap muka merasa kembali canggung untuk kembali bertemu atau bagaimana. Nah, ini yang perlu kita perbaiki bersama supaya ya ini kan kita sudah diberikan kelonggaran untuk kembali berkumpul. Harusnya kita memakai momen itu secara sebaik-baiknya untuk kembali berkumpul kembali gitu secara komunitas. Nah, ini yang saya harapkan supaya kedepannya bisa itu dilaksanakan. Lalu permasalahan kedua ya permasalahan mengenai keaktifan dari bukan cuma sekedar berkumpul, tapi mulai dari kuantitas. Nanti kedepannya mudah-mudahan dari kuantitas itu bisa menjadi kualitas. Jadi tidak hanya sekedar kuantitas berkumpul banyak orang, tapi kualitasnya tidak ada. Kualitas di sini dari sisi adalah pelayanan ke gereja, karena apapun yang kita kerjakan di wilayah rohani, muaranya ke gereja. Walaupun kita hebat dalam kor, hebat dalam mazmur, tapi kalau tidak pernah diaplikasikan ke gereja, ya sama saja juga bohongnya. Jadi itu yang mudah-mudahan bisa ke depannya mudah-mudahan sisa masa jabatan yang ada bisa dipakai untuk itu. Jadi kegiatan-kegiatan seperti itu. Jadi kor dan mazmur ya kita memang perbanyak bermasalah di situ. Bagaimana pada saat kita menjadi pelaksana misa, penyelenggara misa, kelabakan cari orang yang bisa mazmur, yang bisa ikut tergabung dalam kor, itu agak kelabakan memang. Tapi begitu lomba, kalau dibilang ada lomba antar wilayah, wah semangat semua. Jadi itu yang perlu saya evaluasi kembali. Mudah-mudahan tidak hanya dalam lomba-lomba kita bisa berkumpul menjadi satu kor, tapi untuk pelayanan di gereja juga tetap bersemangat untuk melayani ke gereja. Cuman memang dalam perjalanannya tantangan itu selalu ada. Ya kembali lagi seperti yang saya katakan tadi, dengan usia saya yang masih muda, lalu dengan umat yang rata-rata di atas 50 tahun, 40 tahun, menjadi tantangan tersendiri buat saya untuk mau mencoba merangkul umat dan menerapkan, terlebih khusus itu menerapkan ide-ide yang baru, ide-ide yang fresh yang saya dapatkan
untuk menerapkannya itu sungguh sangat susah memang, karena butuh persetujuan dari orang-orang yang sudah berada di zona nyaman menurut saya. Jadi seperti contohnya katekese ya, katekese. Saya selalu mau menerapkan katekese di setiap perjumpaan ibadah wilayah. Namun karena ya tahu sendiri, karena orang-orang tua biasanya setelah ibadah itu mereka menganggap sudah terlalu malam, sudah terlalu larut, sehingga katekese itu akhirnya sering menjadi kendala. Terus untuk juga masalah katekese sebagai hal yang mau saya coba rangkum supaya menarik semenarik mungkin supaya ditangkap, ya seperti sejarah-sejarah gereja. Mungkin saat ini saya akui sebagai umat Katolik, bahkan saya mencermin dari diri saya sendiri, pengetahuan kita tentang sejarah gereja, tulisan-tulisan bapak-bapak gereja itu bagi umat awam sangatlah kurang. Nah, ini yang menjadi misi saya mau coba bawakan di dalam wilayah rohani, ruang lingkup wilayah rohani. Cuman memang masih kendala karena ya itu lagi kembali berada di zona nyaman sudah sekian lama, merasa tidak perlu untuk mengetahui hal itu semua, cukup beribadah saja, cukup menyibukkan diri dengan kegiatan gereja, itu sudah cukup menurut mereka. Tapi saya rasa hal-hal itu perlu terus untuk digalakkan. Dan puji Tuhan, setelah 2 tahun berjalan, sedikit demi sedikit sudah bisa diperkenalkan kepada umat tentang pelajaran-pelajaran seperti itu ya, katekese seperti itu. Mengapa ada doa Bapa Kami, doa Rosario, itu saya berikan. Sejarah dari doa Rosario itu saya berikan. Jadi puji Tuhan, ternyata walaupun di awal tidak disambut dengan baik, tapi lama-kelamaan kalau konsisten dijalankan, itu lama-kelamaan juga umat bisa menerima. Jadi itu kendala, memang kendala sebagai orang yang lebih muda ya, terkadang untuk membawakan satu konsep yang baru kepada orang yang lebih tua memang butuh effort yang lebih. Suka duka menjadi ketua wilayah rohani yang istilahnya dengan usia yang muda ya, dan dengan umat wilayah rohani yang begitu kompleks permasalahannya, bukan hanya dari usia tapi dari kebiasaan hidup dan segala macam, juga itu menjadi tantangan sendiri. Selain sebagai ketua wilayah, kita juga kan semuanya adalah umat ya di dalam paroki. Kalau harapan saya sebagai umat di paroki Bunda Teresa Kalkuta, dari Kalkuta ya, adalah keterlibatan semua komponen yang ada, bukan sekedar wilayah berkumpul masing-masing sendiri, tapi ada keterlibatan dari DPP paroki. Itu sangat berpengaruh sekali, sehingga mungkin juga seperti yang tadi saya katakan, umat lebih konsen untuk bisa ikut lomba, tapi begitu di misa mereka tidak ogah-ogahan begitu, tapi karena dikasih penyuluhan segala macam dari seksi masing-masing, mungkin umat akan lebih bersemangat untuk memberikan pelayanan dalam gereja. Lalu kedua, untuk sosialisasi apapun dari paroki kepada ketua wilayah, biasanya disampaikan ke ketua wilayah, setidaknya juga tetap ada pendampingan pada saat penyampaian sosialisasi itu. Jadi keaktifan dari seluruh komponen supaya semuanya berjalan beriringan, begitu tidak pincang. Nah, itu harapan saya dari sebagai umat ya untuk paroki. Ya, selain harapan terbesar ya adalah semoga paroki kita semakin bertumbuh bukan hanya dalam jumlah kuantitas ataupun bangunan, tapi bertumbuh dalam iman ya. Makin banyak lagi nanti perutusan-perutusan dari paroki yang akhirnya terpanggil menjadi imam, atau ya sangat bersyukur kalau ada dari paroki kita akhirnya terpanggil menjadi imam, jadi seminaris yang baru. Lalu semoga kita juga semua tidak menjadi umat yang berdiri masing-masing, tapi tetap menjaga kesatuan dalam paroki. Ya, itu dari saya.